Selamat datang Bung Pakar, dan terima kasih telah mau hadir di sini. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sungguh surprise sekali ya kedatangan seorang ahli di bidangnya, yaitu Bung Pakar. Baik Bung, jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit kualifikasi, kemudian kenapa Bung bisa disebut seorang pakar? Baiklah, eh, saya itu memang memiliki kualifikasi untuk disebut pakar. Karena secara keilmuan, saya punya kemampuan khusus untuk melakukan analisis. Kemudian dari segi pendidikan, saya itu telah menempuh pendidikan yang cukup memadai, sehingga sangat layak disebut seorang pakar. Lagi pula, pakar itu adalah suatu kepercayaan. Jadi ketika seseorang disebut pakar, maka dia telah dipercayai mempunyai ability, capacity, dan intelijensi serta skill yang memadai untuk membidangi kepakarannya itu. Ya, begitulah mungkin sedikit penjelasan terkait kenapa saya menjadi seorang pakar. Baik Bung Pakar, jadi pertanyaan pertama saya, karena kita kali ini sesinya tanya jawab. Pertanyaan pertama saya adalah, ini kan sedang lagi hangat-hangatnya isu tentang pengakuan, kemudian pembuktian terhadap suatu keturunan. Mungkin Bung Pakar sedikit paham maksud saya, jadi tolong jelaskan pandangan Bung Pakar terhadap permasalahan ini. Baiklah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali dan memang sedang viral saat ini. Ini menurut saya loh, sebagai seorang pakar. Jadi ada dua clue yang saya tangkap, yaitu pengakuan yang pertama dan yang kedua adalah pembuktian. Kedua hal ini adalah hal-hal yang cukup dalam untuk dibahas dan membutuhkan suatu analisis yang memadai disertai dengan referensi-referensi yang lengkap. Namun secara singkat dan filosofis, saya bisa menguraikan sedikit terhadap kedua hal tersebut. Yang pertama, pengakuan. Pengakuan merupakan pernyataan sepihak. Jadi harus dipahami apa yang dimaksud dengan pernyataan sepihak. Pernyataan sepihak artinya dari sebelah pihak dan ada pihak yang lainnya. Kedua pihak atau ketiga pihak. Jadi sesuatu yang dideklar atau disampaikan oleh pihak pertama itu bisa jadi diakui atau dibenarkan, dan yang kedua bisa jadi tidak diakui atau ditolak. Jadi ketika suatu pengakuan itu bisa tanpa evidence, jadi kita bisa mengakui apapun tanpa pembuktian. Itu adalah filosofis dari pengakuan. Jadi ingat, pengakuan itu adalah declare dari satu pihak yang bisa saja diterima ataupun ditolak oleh pihak yang lainnya, dan itu tanpa memerlukan suatu evidence atau bukti. Itu adalah pengakuan. Yang kedua, pembuktian. Pembuktian adalah suatu keadaan di mana
satu pihak menyampaikan bukti-bukti berupa barang, pernyataan, kemudian pengujian dan analisis. Jadi bentuk pembuktian itu bisa berupa barang, analisis, pernyataan, maupun kajian. Jadi itu disebut dengan pembuktian. Pembuktian itu dinyatakan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Dia memberikan bukti-bukti yang dia peroleh kepada pihak lain. Walaupun pembuktian itu merupakan suatu kebenaran karena telah memenuhi unsur-unsur bukti yang tepat dan valid, belum tentu bisa diterima oleh pihak lainnya. Dan itu bersifat subjektif. Artinya terserah kepada pihak lainnya yang ingin dibuktikan. Dan saya tidak akan mengomentari isu-isu yang ada saat ini karena itu terlalu dalam dan sangat krusial untuk dibahas. Ya, agak gentar saya. Jadi itulah filosofis dari pengakuan dan pembuktian tadi. Jadi oke, silahkan tanyakan hal-hal yang lain yang mungkin tidak terlalu sensitif. Jadi mohon batasi sedikit sensitivitas pertanyaannya. Cukup mendalam jawaban yang diberikan Bung Pakar. Jadi pertanyaan kedua saya Bung Pakar, isu yang juga sedang hangat sekali, yaitu tentang pemotongan anggaran pemerintah di pusat maupun di daerah, baik itu kementerian maupun pemerintah provinsi, kabupaten dan sebagainya. Jadi bagaimana pandangan Bung Pakar terhadap kebijakan pemerintah untuk melakukan pemotongan dan mungkin melakukan freeze atau terhadap anggaran di tahun 2025 ini Bung Pakar? Baiklah. Ini kembali lagi pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita ulas. Secara umum pengurangan atau pemotongan atau freeze anggaran dari pemerintah di tahun 2025 ini tentunya memiliki alasan-alasan tertentu. Namun apapun itu alasannya, pasti akan disertai dengan konsekuensi dari diterapkannya kebijakan tersebut. Jadi begini, secara filosofis anggaran pemerintah digunakan untuk melakukan pelayanan dan pembangunan di seluruh Indonesia. Jadi ketika anggaran tersebut dilakukan pemotongan, pemangkasan, apapun namanya itu, maka ada konsekuensi layanan dan pembangunan yang sebelumnya telah dicanangkan untuk dilaksanakan dan dilakukan, pasti akan menimbulkan konsekuensi batal atau gagalnya pembangunan dan pelayanan tersebut. Pertama, batal. Itu lebih kepada infrastruktur dan sesuatu yang berbentuk fisik seperti jembatan, jalan, bangunan dan sebagainya. Jadi akan ada kegagalan dalam pembangunan infrastruktur, baik itu fisik dan non-fisik, berupa sarana dan prasarana masyarakat. Yang kedua, yaitu kegagalan. Kegagalan itu seperti layanan. Ketika pemerintah memberikan layanan, tentu mengharapkan feedback
atau balasan berupa kepuasan dari penerima layanan. Jadi ketika anggaran itu dipangkas, apakah itu ATK, sarana atau prasarana di tempat pelaksanaan pelayanan, pasti akan menemui kegagalan. Tidak 10 kegagalan, minimal akan ada 1 yang gagal dari setiap pelayanan tersebut. Itu sudah bisa dipastikan, karena ketika pemangkasan yang dilakukan saat ini itu sudah menyentuh semua lini, termasuk lini kesejahteraan bagi pelaksana tugas atau pelaksana layanan, dan itu akan tetap berpengaruh terhadap faktor kejiwaan atau psikologis dan faktor fisik yang dipengaruhi psikologisnya yang terpengaruh oleh kebijakan yang berlaku tersebut. Jadi itu yang perlu digarisbawahi menurut saya sebagai seorang pakar, bahwa segala kebijakan pasti punya konsekuensi yang akan mengikutinya. Apalagi ketika kebijakan itu memangkas anggaran untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan, maka yang akan terjadi adalah adanya risiko kegagalan dan pembatalan. Mungkin itu aja, saya hanya membahas dari segi filosofisnya.